hamba Allah yang dicintai, supaya hidup kita beruntung dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan di saat kita dipanggil oleh Allah berada dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang kita minta, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ujung hayat kita, di ujung hidup kita, kita dipanggil dalam maghfirah Allah, dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dan mesti kita perhatikan, kita cek ke dalam diri kita, kita berada iman kita pada tingkatan mana. Iman itu ada 3 minimal tingkatannya: awal, tengah, dan di atasnya. Yang awal itu iman itu sebatas ucapan, ya bu, sebatas ucapan. Ibu-ibu le beriman, lain. Ya bu, ibu-ibu le beriman, lain. Pak le beriman, lain. Ambo beriman, saya beriman. Kalau pak pun nak dikecil beriman, nak disebut dengan orang beriman, pasti marah dia. Ya bu, dipungkau ya bu. Cobalah di jalan orang-orang Islam gua dikatakan, le beriman atau enggak? Enggak. Atau apa nak beriman? Apa buktinya apa beriman? Apa nak solat tu? Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pasti marah orang bila dikatakan tak beriman. Karena pada identitas kita semuanya orang beriman. Di KTP ada di sana tulisannya Islam. Ibu punya KTP kan? Apa tulisan agamanya? Islam. Maka setiap orang Islam pasti bila dikatakan tak beriman marah dia. Tapi tak bisa seperti itu, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman itu tidak bisa dinikmati bila sebatas ucapan. Ya bu, ya pak. Iman itu tidak bisa dinikmati dan tidak bisa membuat kita bahagia dan selamat bila hanya sebatas di lisan saja. Tak bisa. Kita mau bahagia atau tidak bahagia? Pasti kita memilih hidup bahagia, ya bu. Maka kita berusaha untuk hidup selalu bahagia. Maka iman itu naik ke level keduanya, yaitu iman dalam bentuk perbuatan. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ucapkan iman itu, lalu kita ikuti dan kita perbuat apa yang kita imani. Ibu rahmati Allah, saya mengucapkan saya beriman. Bu, saya beriman. Ibu boleh beriman? Lain. Tapi apa buktinya, ibu rahmati Allah? Saya mengerjakan sholat, saya mengerjakan zakat, saya mengerjakan puasa, saya mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Level ini sudah naik dari level iman yang pertama tadi, bu. Alhamdulillah pada level kedua ini iman itu sudah bisa dinikmati, sudah mendatangkan bahagia dan kenyamanan di hati kita, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa mengerjakan perintah Allah dan menghentikan larangan Allah, maka level iman kita sudah naik. Berarti tidak hanya sebatas ucapan. Maka ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian agar kalian selamat dari siksa yang pedih? Tu'minuna billah wa rasulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka tingkatan iman itu yang kita sebutkan tadi, kita sudah berada level kedua, sudah bisa kita mengerjakan sholat, sudah bisa kita menjauhkan perintah mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, kita sudah mantap. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita tengok Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada level ini sudah banyak kita yang mengerjakannya. Sudah bisa mengaji, sudah bisa berjilbab, berpakaian muslimah, sudah bisa wirid. Apa buktinya? Sudah ramai kita wirid. Contohnya pada semalam kita tengok ibu rahmati Allah meledak, bukan main wiridnya. Itu memang kali pertamanya kita tengok di Kecamatan Siak wirid ibu paling ramai, luar biasa. Alhamdulillah. Itu buktinya kita berada sudah pada tingkatan yang kedua, sudah mampu mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
kita sudah mulai berucap dan berkata yang benar. Wa qulu qawlan syadidah. Kita sudah mulai berkata-kata yang baik-baik dan sudah meninggalkan kata-kata yang buruk. Sudah takut kita menggibah orang lain, sudah takut kita menyebut aib orang lain, sudah takut kita mengadu domba dan fitnah orang lain. Berarti kita iman kita sudah berada pada level yang kedua. Artinya apa? Iman itu tidak hanya di ucapan tapi sudah dikerjakan. Namun tidak cukup seperti itu, Bu. Belum juga nikmat lagi. Ada kenikmatan yang paling tinggi lagi daripada itu, Ibu rahmati Allah. Apa itu? Nikmat iman pada tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan itu adalah nikmat iman bahwa sesungguhnya ketika kita mengerjakan perintah Allah itu sudah merasakan kehadiran Allah, sudah merasa Allah melihat kita, kita merasa melihat Allah. Kalaupun kita tak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Seperti kita solat, Ibu, solat khusyuk itu, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa solat khusyuk, Ibu? Solat khusyuk itu seperti apa? Kita melihat Allah. Siapa orang beruntung, Bu? Bu, siapa orang beruntung? Ingat orang beruntung. Orang beruntung itu bukan orang yang banyak duit saja, atau orang yang mendapatkan rezeki yang luas saja, tidak. Tapi orang yang beruntung itu diantaranya mampu sholat khusyuk, mampu sholat di saat dia berdiri mengingat Allah itu sungguh-sungguh. Allah itu merasakan kehadirannya dan dia merasakan kehadiran Allah. Ya, Pak. Allahu Akbar. Tidak ada lagi yang makhluknya yang besar, Bayu. Tidak ada lagi yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mampu ketika kita sholat itu menghadirkan Allah, bahwasanya Allah melihat kita. Masya Allah. Itu pada iman level ihsan. Mudah-mudahan kita ini mampu seperti itu, Ibu rahmati Allah, berada pada level itu. Karena level ini adalah level yang sangat tinggi, level yang betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ini kita implementasikan dalam kehidupan kita, sudah merasa kehadiran Allah, Masya Allah, Ibu rahmati Allah, apa saja kebaikannya pasti kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kebaikan apapun yang kita lakukan pasti kita lakukan dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita merasa dilihat Allah. Seperti kita mengaji tadi, Ibu, sungguh-sungguh kita baca. Ya Pak Ibu, seperti kita berdoa sungguh-sungguh kita berdoa. Dia agak panjang doa dari Ibu, tapi sungguh-sungguh di hati, Bu. Ya Bu, entah itu amin dari Ibu dikabulkan ya Allah. Amin. Masya Allah. Andaikan kita berdoa, ya Allah sehatkanlah ibu dan calon bayinya, amin. Masya Allah. Turunkanlah keberkahan kepada keluarga ini dan kepada kita semua, amin. Maka Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatan ini kita sudah berada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan kita merasa diawasi oleh Allah. Pasti kita akan berhati-hati, dan kalau kita melakukan kebaikan pasti kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti kita sholat, pakaiannya bagus, tempatnya bersih, apalagi Bu, wudhunya benar, doanya benar, bacaannya benar, gerakannya tomak nina, ya Bu, tidak cepat-cepat lagi. Kalau orang yang cepat-cepat sholat itu merasa tidak diawasi oleh Allah. Rukuknya cepat seperti kilat, ya Bu, kayak dikejar orang saja. Doanya tidak tahu lagi doanya, doanya. Kadang doanya bahasa Arab pula, tidak pula tahu artinya. Cepat pula, mana yang mau diaminkan, mana mau apa yang harus dipinta, itu tidak jelas. Maka Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sering disampaikan oleh para ustaz, ini yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Kita harus mengajar kepada kebaikan, mengajar pada tingkat-tingkat kebaikan yang lebih tinggi, mengajar kepada keimanan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan di akhir hayat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah cita-cita terbesar kita, Ibu rahmati Allah. Panjang pun umur kita, tapi kalau enggak wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kita termasuk orang yang merugi. Maka oleh karena itu
kita usahakan hidup kita pada level iman yang ketiga ini. Kita berusaha, berpaculah kita untuk kebaikan, sungguh-sungguhlah kita untuk kebaikan. Kenapa? Karena setiap kebaikan kita tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat selalu mencatatnya. Walaupun sekecil apapun kebaikan kita, pasti dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicatat oleh kiraman katibun. Itu saja ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap hari, setiap saat hidup kita lebih baik daripada hidup yang sebelumnya, ibadah kita lebih baik daripada ibadah sebelumnya, kemudian amal-amal kita lebih baik daripada sebelumnya, dan kebaikan-kebaikan kita meningkat hari demi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ucap kalau ucap terima kasih dulu awak dah. Awak dulu ucap terima kasih. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Sosiana dan doa-doanya, semoga berkah untuk saya dan keluarga saya. Dan begitu pula saya berdoa sama ibu-ibu yang sudah datang kemari, doakan keluarga kami, semoga anak kami, istri kami lancar sampai nanti di hari persalinan dan mendapatkan anak ya, kalau cowok lahirnya yang soleh, walaupun cewek dan yang soleh. Nah, itu saya yang bisa sampaikan. Nanti kurang maaf, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz atas tausiah yang diberikannya. Semoga kita amalkan tausiah Ustadz tadi untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih kita ucapkan untuk tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk kita, sehingga kita telah dapat membaca Yasin bersama. Dan untuk ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.